Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Tentunya sehat toh? Oh iya, jangan lupa selalu pakai masker, cuci tangan, makan yang bergizi ya. Sebelum pembelajaran kali ini dimulai, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yuk kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kali ini kita akan belajar tema 5 tentang pahlawanku, subtema 1 tentang perjuangan para pahlawan. Pembelajarannya pembelajaran 1. Berikut tujuan pembelajaran. Kali ini Pak Yasin punya sebuah contoh gambar. Yuk kita diskusikan bareng-bareng gambar apa itu. Gambarnya ini. Yuk simak gambar tersebut. Nah, dari gambar itu kita bisa lihat seorang anak-anak yang menyeberangkan nenek-nenek berjalan. Nah, dari gambar itu apa sih yang bisa kalian ambil? Ayo coba kalian amati, kemudian pelajaran apa yang bisa kalian ambil? Nah, kesimpulannya dari gambar tersebut yaitu anak itu rela menolong kepada nenek-nenek itu yang mau menyeberang jalan. Kita sesama manusia harus saling tolong menolong karena kita itu makhluk sosial. Ternyata sikap kepahlawanan itu bisa kita ambil dari tokoh-tokoh atau para pahlawan yang terdahulu. Nah, sekarang Pak Yasin punya sebuah teks non-fiksi yang berjudul Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Berikut ini teks non-fiksinya. Ini dia. Berikut ini judulnya Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu, sehingga air bersih bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dan aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak akan kekeringan. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman, rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Nah, sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciaurutan. Kalian buatlah sebuah pertanyaan. Pertanyaan tentunya yang berhubungan dengan teks bacaan tersebut. Nah, bagaimana sih cara membuat sebuah pertanyaan berdasarkan teks non-fiksi? Yang perlu kalian ingat yaitu tentang bagaimana menyusun sebuah pertanyaan. Pada prinsipnya pertanyaan itu harus mengandung unsur 5W1H. 5W1H itu apa sih? Yuk simak video atau teks berikut ini. Membuat pertanyaan, kalian
Dan juga Pak Yasin kasih tugas lagi. Tugasnya yaitu menuliskan kembali teks tersebut dengan gaya bahasa kalian sendiri. Tapi ingat, harus sesuai dengan ejaan yang benar. Mana yang huruf kecil, mana yang huruf besar, tanda titik, koma, dan lain sebagainya. Nah, berikut adalah salah satu contoh gambar. Di situ yang paling atas sendiri ada Sultan Iskandar Muda Kerajaan Aceh, Sultan Hasanuddin Ayam Jantan dari Timur Kerajaan Goa Talo Makassar, dan Raja Balaputra Dewa Kerajaan Sriwijaya Palembang, Mahapatih Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Di situ juga ada prasasti sejarah dan peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Dayu sangat kagum dengan perjuangan Raja Purnawarman. Banyak yang telah dilakukan untuk rakyatnya. Sambil duduk di tepi kolam yang jernih, Dayu masih ingat tentang jasa-jasa Raja Purnawarman, terutama pembangunan saluran air. Ia berpikir pasti saluran tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat saat itu. Dayu terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul di kolam. Tahukah kamu mengapa Dayu bisa melihat dirinya di air kolam? Air kolam bisa memantulkan cahaya. Kamu akan belajar tentang sifat-sifat cahaya melalui percobaan berikut ini. Yuk kita simak. Yang pertama, sifat-sifat cahaya yaitu cahaya merambat lurus. Nah, percobaannya bisa kalian menggunakan 3 karton tebal dan lilin. Lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut. Letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cara lilin tepat di belakang lubang. Perhatikan apa yang terjadi, lalu coba menggeser posisi setiap karton sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar. Nah, kalian bisa mencobanya di rumah. Dan yang kedua adalah tentang sifat-sifat cahaya, yaitu cahaya menembus benda bening. Percobaannya bisa dengan cara kamu mengambil senter, kemudian gelas yang bening, kamu pantulkan cahaya senter, akan terlihat. Yang ketiga adalah cahaya dapat dipantulkan. Percobaannya menggunakan 2 cermin datar dan senter. Dengan pantulan cahaya senter menggunakan cermin, coba berbagai posisi cermin berbeda dan gunakan lebih banyak cermin. Sehingga cermin itu cahaya itu akan memantul. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Percobaannya menggunakan pensil yang setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air. Nah, di situ akan terlihat gambar pensil itu akan seperti patah atau yang dinamakan dengan dibiaskan. Kalian bisa mencobanya di rumah. Selamat mencoba. Kesimpulan pembelajaran hari ini, kita harus meneladani sikap-sikap para pahlawan. Salah satunya, kita harus saling tolong-menolong. Harus mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Ya, oleh itu anak-anakku, kita harus saling tolong-menolong. Demikian pembelajaran hari ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Pak Yasin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.